informasi beberapa minggu yang lalu Yusuf Mansur dipanggil tanggal 15 hari Senin yang lalu. Informasinya begitu, ya. Cuman informasi yang saya dapat Yusuf Mansur itu dipanggil tapi tidak datang. Tidak datang. Jadi ya kemungkinan kalau tidak datang kan bisa nanti penyidik atau penyelidik bisa memanggil lagi kan. Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa jangankan ke pengadilan, datang ke rumahnya saja gitu. Tapi kenyataannya ini untuk kesekian kalinya Yusuf Mansur tidak mengindahkan atau tidak mau bekerja sama, tidak punya etikat baik untuk kemudian menyelesaikan masalah ini baik-baik. Dipanggil kepolisian saja dia tidak datang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Berikut ini adalah video wawancara Pak Zaini Mustafa oleh Pak Darso Arif terkait dengan pelaporan Pak Zaini Mustafa ke pihak Bareskrim untuk Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dan di sini teman-teman terbukti bahwa Yusuf Mansur lagi-lagi mangkir dari panggilan polisi. Kira-kira teman-teman bisa berkomentar kalau mangkir itu sudah bisa ditebak. Artinya ada sesuatu hal yang tidak beres di sana gitu. Ngapain kalau memang merasa benar, kenapa harus mangkir dari persidangan coba? Kenapa harus mangkir dari panggilan polisi coba? Kenapa setiap kali persidangan digelar yang hadir hanya pengacaranya? Pengacaranya pun tidak setiap saat hadir, teman-teman. Dan kali ini, lagi-lagi menurut penuturan Pak Zaini Mustafa, Yusuf Mansur mangkir dari panggilan kepolisian. Maka menurut saya harusnya memang polisi ataupun pihak terkait lainnya, pihak berwenang yang lain itu lebih kemudian berkomitmen atau lebih menaruh perhatian terhadap masalah-masalah dan kasus-kasus ini, apalagi kasus-kasus yang menyangkut tentang Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Kedepan juga nanti kita akan simak sebuah video penuturan seorang investor dan juga dia sebagai saksi dari investasi batubara, dalam hal ini kasus Ibu Ilis, bahwa ternyata sejak awal diduga kuat bahwa investasi tambang batubara yang berada di Kalimantan itu adalah tipu-tipu. Karena menurut penuturan saksi tersebut bahwa dia memang sudah berada di sana dan dia mencurigai bahwa itu dari awal memang bukan milik tambang itu yang dimaksud adalah bukan milik dari PT Adit Partner Perkasa. PT Adit Partner Perkasa adalah sebuah perusahaan yang kemudian membawa bisnis ini, investasi batubara ini, teman-teman. Di sana ada Yusuf Mansur, Adiansa, dan yang lain sebagainya, teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, saya dan Pak Zaini Mustafa di teras belakang Masjid Al-Azhar. Ini waktunya lepas asar. Pak Zaini baru saja keluar dari lantai 5 ya Pak? Betul. Gedung Bareskrim bagian ekonomi khusus. Ya. Nah, Pak Zaini hari ini datang terkait laporan Pak Zaini setahun yang lalu ya Pak ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu terkait dengan investasi batubara yang digalakan oleh Jamaah Nurhoti Mansur di Masjid Darussalam tahun 2009. Jadi Pak Zaini sedang selain mengadvokasi diri dia sendiri dan beberapa klien Pak Zaini yang juga investor patungan batubara, maka Pak Zaini juga membawa masalah ini ke ranah pidana. Hari ini Pak Zaini diminta keterangan Pak ya? Betul. Jadi yang keberapa Pak? Kedua kali. Yang kedua kali. Jadi dimintain keterangan untuk hari ini tuh keterangan tambahan. Ya. Tambahan beberapa bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu ya. Itu kan sudah dimintai keterangan, hari ini dimintai tambahan. Berkaitan dengan itu saya tetap pendirian dengan BAP yang dulu, kemudian ada beberapa tambahan. Tapi pada intinya bahwa berkaitan dengan perkara ini yang dipertanyakan berapa saya setor modal, kemudian siapa yang menawarkan bisnis batubara pertama, ya saya sebutkan. Saya menyetor modal pada saat itu 2009 80 juta, kemudian yang menawarkan bisnis batubara pertama Yusuf Mansur, terus kemudian saya menyetor uangnya ke BMT Darussalam sesuai dengan janji Yusuf Mansur waktu presentasi, dan kemudian proposal BMT saya mendapat 11,3%. Gitu. Ini kan itu tetap dari awal
pelaporan sampai sekarang kan sudah lebih dari 1 tahun ini Pak. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ini apa yang menyebabkan penyelidikan ini cukup lama Pak? Jadi informasi yang ada, tapi bukan SP2HP ya. Informasi yang ada, beberapa orang dipanggil, beberapa orang pihak-pihak terkait itu dipanggil. Sudah dipanggil, cuman kadang-kadang tidak datang, sehingga ada perlu pengulangan pemanggilan. Tapi proses tetap saya desak untuk agar berjalan kan begitu. Informasi beberapa minggu yang lalu Yusuf Mansur dipanggil tanggal 15 hari Senin yang lalu. Informasinya begitu, cuman informasi yang saya dapat Yusuf Mansur itu dipanggil tapi tidak datang. Jadi ya kemungkinan kalau tidak datang kan bisa nanti penyidik atau penyelidik bisa memanggil lagi kan. Gitu. Dari pihak investor selain Pak Zeni siapa saja ya Pak yang sudah diminta keterangan ya Pak? Kalau dari pihak investor ada beberapa orang, cuman saya tidak hafal persisnya Pak. Nah, jelas ya, di situ dikatakan Pak Zaini Mustafa bahwa sudah dipanggil tapi tidak datang dan harusnya memang dilakukan pemanggilan lagi teman-teman terkait masalah ini. Dan Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa jangankan ke pengadilan, datang ke rumahnya saja gitu. Tapi kenyataannya ini untuk kesekian kalinya Yusuf Mansur tidak mengindahkan atau tidak mau bekerja sama, tidak punya etikat baik untuk kemudian menyelesaikan masalah ini baik-baik. Dipanggil kepolisian saja dia tidak datang teman-teman. Dipanggil oleh pihak kepolisian saja dia tidak datang. Bagaimana kemudian kita berpikir bahwa dia mau mendatangi atau menemui para korban-korban ini untuk kemudian berdialog secara kekeluargaan teman-teman. Di persidangan saja belum sekalipun saya melihat Yusuf Mansur menghadiri persidangan teman-teman. Pengacaranya saja yang kemudian datang di persidangan, itu pun kemudian bertele-tele dan banyak cincong gitu. Intinya kayak terkesan mengulur-ngulur waktu untuk kemudian agar masalah ini lebih lama selesainya teman-teman. Ada informasi dari penyidik soal kendala-kendala terkait penyelidikan ini Pak? Kendalanya nggak ada, cuman saya tanya tadi kendalanya yaitu ketika dipanggil nggak datang. Misalnya seperti Yusuf Mansur dipanggil nggak datang, terus kemudian ada pihak-pihak lain dipanggil nggak datang, itu aja. Jadi ada progres nggak Pak? Ada perkembangan nggak selama 2 tahun ini Pak? Sementara ini masih berjalan dan mereka masih mengkaji-kaji itu ya. Iya. Nggak ada tanda-tanda ini akan berhenti atau apa gitu Pak? Oh kalau ini berhenti saya laporkan ke Propam Pak. Iya. Oh gitu ya Pak. Iya. Kalau tapi insya Allah mudah-mudahan nggak berhenti lah. Tidak ada tanda-tanda berhenti itu tidak ada. Tetapi ketika memang dihentikan sebabnya apa dan lain sebagainya, saya juga akan mengambil tindakan misalnya melaporkan ke Propam atau mengajukan pra peradilan kan. Iya. Selama ini kan kita tahu bahwa Yusuf Mansur kan punya koneksi yang cukup di Mabes Polri. Pak Zeni apa nggak ada kekhawatiran? Begini ya. Sebatas kebetulan kalau dunia pengacara kan memang pekerjaan saya ya. Terus kemudian sebatas saya di atas kebenaran, siapapun saya tidak ada merasa khawatir Pak. Jadi tetap saya berjalan. Di tangan Pak Zeni ada surat panggilan? Ada surat panggilan untuk hari ini ya. Yang disampaikan oleh saya, makanya saya hari ini hadir untuk memberikan keterangan tambahan. Jadi dalam surat itu apa ya Pak yang Pak Zeni dalam surat ini hanya diundang agar saya datang untuk dimintai keterangan tambahan. Iya. Untuk berikutnya setelah Pak Zeni diperiksa, dimintai keterangan hari ini, ke depan atau setelah ini apa? Tentu ada pihak-pihak lain yang dipanggil tidak datang itu akan dipanggil lagi. Ya. Semestinya begitu. Ya, tapi belum ada upaya-upaya pemeriksaan ya Pak. Belum. SP2HP-nya belum ada Pak. Belum ada SP2HP-nya. Artinya ini masih. Ya SP2HP ada beberapa kali yang lalu, tapi untuk perkembangan yang terakhir belum ada Pak. SP2HP itu keluar kalau sudah. SP2HP itu memberikan perkembangan, misalnya si A si B yang diperiksa begitu. Pak, ini di review sedikit, yang menjadi terlapor di sini siapa Pak? Yang menjadi terlapor terutamanya di sini adalah BMT Darussalam Pak. Ya. BMT Darussalam dan Yusuf Mansur, karena mereka menghimpun uang umat tanpa izin tanpa izin BI, kemudian tanpa izin OJK. Ya. Terus kemudian dana yang dihimpun itu tidak kembali kepada kami, ya kan? Ya. Itu saya memasukkan pasal penipuan penggelapan. Jadi, kemudian berkaitan dengan uang yang hasil tipuan itu kemungkinan besar kan dicuci atau di money laundry ke tempat lain. Makanya ya bisa saja
mungkin juga ke usaha-usaha Yusuf Mansur kan dugaan saya, karena awal mula investasi kan Yusuf Mansur yang di sana. Ya, berarti ketika uangnya sudah masuk ke perusahaan PT Adi Partner Perkasa yang yang Yusuf Mansur mengatakan di sana sebagai komisarisnya, ya kita kan nggak tahu, Pak. Berarti dugaan pencucian uang itu yang oleh Pak Jini dimasukin. Dugaan penipuan penggelapan masuk, dugaan pencucian uang masuk, dugaan menghimpun dana tanpa izin dari BI dan OJK masuk, Pak. Pasal-pasal itu yang dilaporkan. Pasal-pasal itu yang saya laporkan. Ya, termasuk yang ditulis oleh penyidik dalam surat Pak Jini itu. Iya. Pasal-pasal itu. Iya, pasal-pasal itu. Kan BMT tidak boleh sebenarnya, Pak, menghimpun dana, itu kan nggak boleh. Ya. Menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau OJK. Ya. Mereka kan hanya sebenarnya simpan pinjam di antara para anggota kan. Ya. Sementara ini kan sesuai dengan data yang ada sama saya kan mereka menghimpun uang, Pak. Ya. Artinya melakukan pelanggaran terkait dengan terkait dengan penghimpunan dana, Pak. Pak Jini, ada sebagian kita bertanya, ini kan peristiwanya terjadi 2009 yang lalu, Pak ya? Ya. Lebih dari 10 tahun. Ya. Itu masih bisa diproses, Pak? Yang jelas kan sudah saya laporkan dari sejak dulu, Pak. Kalau toh ini belum diproses kan memang perkaranya memang sedang diproses di sini. Iya, berarti masih bisa diproses ya? Masih bisa diproses, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama naik statusnya menjadi penyidikan. Iya, betul. Mudah-mudahan ya. Yap, ini adalah keterangan dari Pak Zaini Mustafa mengenai kasus yang dia laporkan, yaitu penipuan penggelapan dan lain sebagainya, di mana di sini BMT Darussalam dan juga Yusuf Mansur yang kemudian dia di sana sebagai mengaku sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, itu sampai hari ini uang tersebut belum kembali, teman-teman. Dan itu nilainya miliaran. Kemana arahnya dan kemana alirannya? Karena di sini juga makanya Pak Zaini Mustafa juga melaporkan dugaan pencucian uang gitu. Dimana diduga kuat bahwa aliran dana ini mengalir ke bisnis-bisnis pribadi Yusuf Mansur. Tentu teman-teman sudah tahu gitu. Bisnis-bisnis kuliner Yusuf Mansur itu ada beberapa gitu. Ada beberapa video di sana yang mengungkap, yang terlihat jelas di mana Yusuf Mansur mengaku sebagai orang yang kemudian ikut mengelola warung steak and shake bersama istrinya dan juga Jody Broto Suseno. Jadi di sini teman-teman makin kesini tuh makin mencurigakan gitu. Kenapa kemudian Yusuf Mansur mangkir dari panggilan polisi kalau memang dia merasa ini tidak betul gitu? Kalau dia memang merasa bahwa laporan dari Pak Zaini Mustafa ini tidak jelas gitu. Kalau seandainya Yusuf Mansur merasa bahwa laporan atau tuduhan atau kecurigaan yang dilontarkan oleh Pak Zaini Mustafa ini tidak berdasar, tidak mendasar, tidak punya alasan yang kuat, harusnya dia datang saja dong di pengadilan. Ya dia datang saja dong di kepolisian ketika dipanggil sama polisi gitu. Tapi kenyataannya Yusuf Mansur lagi-lagi mangkir dari panggilan polisi, teman-teman. Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar juga kuat kecurigaan kami ada alasannya gitu. Kecurigaan kami ini tertuju ke arah yang tepat, teman-teman. Bahwa selama ini Yusuf Mansur, BMT Darussalam dan lain-lain sebagainya dan kawan-kawannya itu mengumpulkan dana umat lalu kemudian menggunakan ke tempat yang tidak semestinya, di mana uang-uang tersebut tidak digunakan seperti akad awal ketika orang-orang ini kemudian berinvestasi. Ada yang investasinya bernilai puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah, teman-teman. Karena teman-teman sampai hari ini nasib dari para korban-korban orang-orang yang sudah kemudian menginvestasikan uangnya bernilai puluhan, ratusan, bahkan miliaran tadi, itu belum jelas nasibnya, teman-teman. Hak mereka belum terselesaikan, hak mereka belum dikembalikan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dulunya percaya terhadap Yusuf Mansur. Ada kemudian banyak saksi, banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa mereka berinvestasi karena Yusuf Mansur. Mereka sebenarnya curiga tapi percaya karena ada nama Yusuf Mansur. Nanti saya akan tampilkan di video berikutnya. Syahid Al-Walid, see you on the next videos.